Ketapangan Mandiri. Dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Jerry Kurniadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mempertemukan kita di tempat ini. Saya mengapresiasi kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan momen rapat koordinasi daerah dan lapangan untuk Jawa Tengah. Bapak-bapak Ibu sekalian yang jauh-jauh datang, saya mendengar ada informasi bahkan ada yang pakai motor 4 jam, 5 jam perjalanan menuju ke sini. Saudara, Jawa Tengah di beberapa titik sedang hujan lebat. Kita melihat semangatnya itu luar biasa. Gentapangan ini berdiri dengan suatu visi, yaitu kita harus mewujudkan cita-cita leluhur kita, khususnya para petani, nelayan dan peternak. Mimpi-mimpi mereka untuk hidup lebih sejahtera. Karena petani, ya, khusus petani itu mempersatukan bangsa tanpa memandang ini dari orang politik warna A, warna B, warna C. Kita gentapangan tidak peduli dengan warna-warna yang berbeda tersebut, namun kita peduli dengan masa depan petani khususnya. Semalam kita sudah berbincang-bincang dengan tim inti pengurus di DPW Jawa Tengah ini bersama Pak Ketua dan rekan-rekan. Dan saya pagi ini hadir di sini ingin mempertanyakan kesiapan dari Bapak dan Ibu untuk menjadi pengurus gentapangan ini. Seperti Pak Ketua tadi bilang, bukan hanya jabatan, namun amanah. Itu maknanya penuh sekali. Masalah SK tinggal ngeprint. Ya, namun yang kita akan berikan SK ini mohon kita berharap sudah ada backgroundnya nggak perlu S1, S2, S3, yang penting dia sudah pengalaman bertani, manajerialnya, beternak, ya. Yang penting itu harus ada ilmunya. Jangan petani backgroundnya ngurusi ternak, dan sebaliknya peternak suruh ngurusi petani. Itu akan memakan waktu cukup lama. Makanya untuk semua calon pengurus gentapangan agar memverifikasi semua anggota-anggota yang akan bergabung, terutama petaninya, nelayannya, dan peternaknya. Dibiasakan semua
ketika rapat ada notulen, hasil rapatnya apa, bikin summary kirimkan Pak Ketua. Ketua akan memberi laporan berbentuk rekapitulasi dari tiap daerah, notulen rapatnya apa, goalsnya apa, programnya apa. Jadi kita tertata dengan baik, semua administrasi bisa jelas. Kita membutuh surat proposal tebal ratusan halaman. Yang kita butuhkan apa programnya, maunya apa. Oh, di daerah Kendal, ini contoh aja. Kendal potensinya nanam cabai, kita fokus di situ cabai semua. Kabupaten Pati apa turun, di situ kita fokus. Di tiap-tiap daerah kita fokus satu produk, sehingga manajerial ketua BPW-nya bisa memanage dengan rapi untuk memasukkan data penjualan, endingnya di penjualan. Kita pangan pusat bertanggung jawab jaminan beli hasil produk pertanian yang di bawah asuhan Berita Pangan. Bismillah. Baru kemarin kami ada kabar dari pemerintah pertanian, harga beras turun lagi, sementara harga pupuk makin mahal. Ini kita harus carikan solusinya bagi pegiat produksi pupuk. Apa penyebabnya beras turun itu? Harus hilirisasinya itu semua harus berjalan secara otomatis. Jadi jangan sampai merugikan petani, karena ujung-ujungnya mohon maaf kata yang akan membeli itu apa sih namanya itu kalau yang beli tengkulak, jangan sampai mereka yang membeli harga di bawah standar, bahkan setengahnya. Balik modal pun enggak. Modal petani itu sudah benar-benar. Insya Allah kedepannya kita pangan akan melakukan penanaman baik itu padi, peternakan, segala macam, ya, itu dengan menggunakan teknologi yang mutakhir. Itu tugas dari pusat. Memastikan. Namun demikian, kembali lagi saya agak cerewet, mohon disiapkan SDM-nya yang sesuai dengan keahlian di bidang yang tersebut. Khusus penggilingan beras yang ada di situ. Khusus manajemen supply produk pertanian harus ada orangnya juga di situ. Namun semua bermuara di IT. IT harus update setiap saat. Di daerah ini ada gagal panen, Pak. Oh, di dalam situ terserang hama semuanya. Sehingga kita bisa menindaklanjuti dengan segera. Saya pengen dengar jawaban dari bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Ini SK sudah ada di sini, di meja kita. Sebenarnya ini hanya formalitas, tapi yang saya inginkan Pak, itu
itu SK-nya itu buat jiwa kita masing-masing. Kita mesti bersatu dengan petani-petani kita. Kita mengayomi mereka, ya. Tidak mudah mengemban itu, seperti beliau bilang tadi, bukan hanya jabatan yang kita inginkan. Kalau satu tapi SKK itu jiwa kita masing-masing. Kita harus komit. Kalau tanpa kita komitmen dengan jiwa kita sendiri, nanti akan ada konflik sedikit-sedikit. Oh, dari situ ini, si itu. Kalau konflik terus, apa jalannya manajemen kita ini? Kita mohon dengan segala hormat, ketika ada sedikit-sedikit konflik diselesaikan secara musyawarah, dibicarakan baik-baik. Kita tidak mau meninggalkan dan kita tidak mau ditinggalin. Prinsipnya itu. Karena yang hadir pada saat ini adalah barometernya belakangan di Jawa Tengah. Percaya itu, Pak? Bapak dan Ibu lah berdiri di tangan di Jawa Tengah ini. Ini SK secara lisan, secara tertulisnya sudah kami siapkan. Ya, tidak terlupa kembali mendapat salam hormat dari Bapak Budiman Sujatmiko yang sama mereka sudah apresiasi akhirnya terbentuk Jawa Tengah. Jawa Tengah ini lumbung pangan Indonesia ini di Jawa Tengah. Ya, bukan cuma beras, semuanya di Jawa Tengah. Luar biasa. Ya, beras dan beras semuanya dari sini. Kekayaan sumber agriculture-nya semua di sini, Jawa Tengah. Jika kita manajemen yang rapi, profit sedikit namun tidak volume. Saya tegaskan ya, lapangan hanya mengeluarkan program dan menjadi wadahnya petani se-Indonesia, nelayan se-Indonesia, peternak se-Indonesia. Lapangan tidak berbisnis. Maka siapa yang berbisnis nih Pak? Kita akan bentuk operasi lapangan yang bisa berbisnis ini, operasi kita. Satu provinsi, satu operasi. Operasi ini yang akan bekerja sama dengan BUMDes negara masing-masing. Kita memanajemen produk ini akan didistribusikan kemana, itu bagus operasi. Semua manajemen tersebut, walaupun itu sampai ke Kordes, itu kita sistem prosesnya digitalisasi semua. Bapak Ibu mungkin sama-sama kita juga gaptek lah, anak kita itu, anak kita berfungsikan yang tiap hari mainan handphone itu segala macam kita Pak difungsikan untuk mengoperasikan, seperti nanti ada drone untuk nyiram pupuk di Cina Pak, 100 hektar itu satu petani. Bahkan itu mereka pakai teknologinya luar biasa. Namun di sini kita masih manual, suka tidak suka, cepat lambat kita akan
menggunakan teknologi tersebut ya. Namun dengan segala hormat, bukan maksud kita memangkas, memotong tenaga kerja. Itu yang kami pertimbangkan dan sedang kami cari formulanya, cari solusinya bagaimana agar Genta Pangan juga menciptakan lapangan kerja yang banyak. Jadi besok itu nggak perlu cari kerja ke kota kemana, karena dengan menghidupkan program Genta Pangan di daerahnya sudah cukup terhidup. Sekolah jauh-jauh kemana, keluar daerah, keluar negeri, kembalilah ke tanah kelahiran, bangunlah daerah negeri. Dan ilmu-ilmu itu saya pelajari, saya banyak melakukan survei ke beberapa daerah maupun di luar negeri. Mereka seperti itu. Mereka sudah mengeskakan dirinya sendiri untuk berkomitmen, berfokus. Ya, itu contohnya sektor beras, pagi-pagi rice milling, bayarnya, untuk produksinya. Semalam kami ada diskusi juga, terus menyinggung masalah dapur bergizi. Dapur bergizi ini di bawah BPN, Badan Gizi Nasional. Insya Allah BPN juga akan kerjasama dengan Genta Pangan dalam mendistribusikan bahan-bahan mentah untuk keperluan dapur badan bergizi tersebut. Contohnya, terima kasih, bismillah ya. Jadi contohnya kita supply telur, semua dapur Genta Pangan yang kelola supaya melalui operasi. Kemudian ikan, sayur, susu, dan seterusnya. Itu menjadi itu akan mulai hidup perekonomian dari mulai desa sampai provinsi secara perlahan akan bangkit ekonomi tersebut. Goalsnya Genta Pangan adalah itu Pak, menjadi mitranya pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Karena alhamdulillah Genta Pangan sudah menjadi mitranya BP Taskin atau Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang dipimpin oleh Bapak Budiman Sujatmiko, yang sampai saat ini beliau masih cinta menjadi Ketua Umum Genta Pangan. Karena ada kabar gembira lagi, yaitu dimana Pak Dudung Mata Kasat insya Allah bergabung menjadi Dewan Pembina Genta Pangan. Dan ini akan memperkuat langkah-langkah politiknya Genta Pangan. Genta Pangan berpolitik sebenarnya enggak, hanya strategi aja. Strategi kita bekerja sama dengan TNI, Polri, dan semua institusi terkait dengan agriculture. Genta Pangan insya Allah bekerja sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ya, agar benar-benar mempersiapkan dirimu untuk menjadi pengurus Genta Pangan itu bukanlah mudah, penuh perjuangan, Pak. Penuh perjuangan. Kita sudah lakukan demplot di Pasuruan dan Purbalingga. Purbalingga seluas 100 hektar. Insya Allah
mau donor, mau panen, kita mengundang pengurus kita Jawa Tengah untuk hadir juga. Karena acara panen itu insya Allah kita hadirkan minimum Menteri Pertanian dan Kepala BPKS di sana. Dari Bapak Ibu juga melihat buktinya, pusat sudah berjalan. Nah, daerah kita harus berjalan seperti ini. Bersaing yang positif, monggo silakan. Itu yang kita harapkan. Gak ada boleh membuli-buli daerah yang mana nih, ayo adem-adem jalan. Justru kita melihat ada yang seperti itu, kita bantu. Apa sih kendalanya, apa sih? Ya, kita carikan solusi supaya bagaimana ini bisa berjalan sesuai dengan standar programnya kita pakai. Bapak-bapak Ibu sekalian, sekali lagi aku tanya, sudah siap menjadi pengurus di lapangan? Siap. Alhamdulillah. Saya rasa sambutan dari saya seperti itu. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Kota Pangan. Kedepannya kita terus dan cita-cita itu harus sukses, optimis, karena pengurus kita yang di pusat bukan kaleng-kaleng, sudah yang jadi kepala miskin. Presiden kita salah satu pembina kita menjadi staf ahlinya Kementerian Pertanian saat ini baru saja dilantik. Dan saya sendiri baru saja penunjukan sebagai tim sus penasihat presiden untuk politik dan keamanan. Nah, saya sudah melobi ke pimpinan di sana, saya tidak akan lepaskan Data Pangan. Data Pangan ini nafasnya petani Indonesia. Saya bilang begitu. Insya Allah Data Pangan, makanya beliau pimpinan tersebut bilang, kami sudah tahu Data Pangan. Akhirnya Bapak saya akan gabung. Jadi jangan bilang-bilang kalau saya lagi ada urusan Pak, mohon diberi izin. Maka demikian Pak, kita maju Pak, kita ini kuat Pak. Tetapi yang lebih kuat adalah petani-petani kita ini Pak. Semakin banyak petani di Data Pangan, kita semakin kuat. Dari pusat yang tadi saya sebutkan itu sebagai fasilitator kita, pejabat yang ada di Data Pangan akan menjamin semua program Data Pangan insya Allah berjalan. Demikian sambutan dari saya dan arahan dari saya. Semoga semua Porda kompak selalu, ya, baik dengan sesama pengurus kita di daerah, terutama ke pusatnya. Kita ini keluarga besar, ya. Baik pun ke pusat, Seknas Data Pangan pusat membuka pintu seluas-luasnya. Ada yang mau datang, ya apa sih kita mau diskusi ini, Pak Sekjen, Pak Ketua, ya apa sih kantornya di sana, silahkan koordinasi. Yang penting diinfokan dengan Pak Ketuanya, ya. Jika Pak Ketua yang akan menjadwalkannya, mudah-mudahan Pak Ketuanya bisa mengantarkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Data. Kalau di dalam itu siap laksanakan. Dari Seknas itu gitu. Salam Data. Salam Data. Mantap. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya. Baik,
Baik.